Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, para peserta Top Millennial Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait penggunaan tombol ya. Nah, kalau sebelumnya kita mendesain tombol baik pada slide master ataupun pada slide area ya, yang kita buat pada struktur bab seperti bab kompetensi, bab prolog dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat tombol navigasi pada struktur slide master yang kita gunakan pada desain subbab. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang desain subbab itu sendiri ya. Ini saya contohkan seperti ini ya, pada desain subbab pertama dan subbab kedua gitu ya, seperti ini. Nah, tapi yang belum Anda punya sekarang adalah tombol ini. Nah, tombol pada struktur desain subbab tentu berbeda dengan tombol pada struktur bab biasa. Jadi kalau pada bab biasa di sini ada prolog, kompetensi, materi, pustaka, evaluasi, profil. Maka pada struktur subbab ini kita mempunyai tombol sesuai dengan subbab yang kita bangun. Jadi contohnya di sini ada ciri-ciri benda, ciri-ciri makhluk hidup, cara mengamati makhluk hidup, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk hidup itu sendiri ya. Intinya sesuai dengan outline yang sudah kita bangun sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk membuat struktur ini ya, kita kembali kepada menu view dan kemudian kita pilih slide master. Nah, seperti ini. Jadi ini saya hapus dulu ya, agar sama dengan Anda begitu. Ya, begini ya. Jadi punya Anda masih kosong ini, belum ada navigasinya ya. Nah, akan kita buat. Prinsipnya sama dalam hal pembuatan tombol ya, tapi di sini karena saya menggunakan objek tambahan tadi seperti bentuk kayu dan pohon-pohon itu ya, agar tampilannya lebih menarik begitu, maka saya tidak menggunakan insert shape, tetapi saya menggunakan dari sebuah image. Jadi saya klik di sini ya, di slide master ini, saya pilih insert picture. Kemudian kita cari pada folder multimedia eduvast ya, yang sudah saya upload. Anda tinggal cari. Di sini saya menggunakan image PNG ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari objek yang kita maksud. Yap. Rapikan kecil, set. Ya. Kita gantung di sini ya. Di seolah menggantung itu. Nah, kemudian kita duplikat, Ctrl D, tempelkan bawahnya sini. Ya, sip. Ctrl D lagi. Nah, udah jadi kan? 1 2 3 4 5 6. Udah 6. Ya, udah benar ya. Sip. Oke, udah jadi kan? Simple sekali. Kalau kurang misalkan renggang ya renggangkan aja, ini tarik aja begini. Set. Yang penting kelihatan nyambung tuh. Ya, sip. Nah, biar ini lebih natural lagi, ya ini ada daun nih. Kita masukkan lagi insert picture ya. Kita cari daun tuh seperti itu, mana itu? Nah, ini dia. Set. Oke. Nah, ini saya balik biar yang besar di sebelah sana ya. Ini saya balik, set. Nah, begitu, tempelkan sini. Kita rapikan. Ya, cantiknya seperti apalah ini. Set. Nah, begitu ya. Set. Nah, kan lebih natural. Nah, gitu. Ini boleh tetap di sini atau mau di belakang ini. Kalau di belakang ini tinggal di bring to front ya, seperti itu, simple sekali. Oke. Nah, ini kayaknya masih kurang ke bawah ya. Saya tarik ke bawah dikit. Yap. Nah, ini kelihatannya menggantung begitu. Dah, konsep daripada temnya udah jadi kan. Tinggal kita masukkan tombolnya. Nah, ini. Jadi kita buat tombol di sini, insert shape, yang ini aja. Kita pilih ini, set ya. Oke, begitu. Kemudian kita udah jadi seperti ini. Kemudian kita edit aja, klik kanan edit tag, kita tulis pertama misalkan peta materi ya, peta materi. Nah, begitu. Nah, sekarang kita layout di sini agar menarik. Oke, udah jadi kayak gini, tinggal kita sesuaikan ya. Misalkan fontnya mau seberapa besarnya, kemudian tipe fontnya juga perlu kita pilih nih. Nah, oke, begitu boleh. Kemudian, nah ini kan biar menyatu di sini. Caranya begini, formatnya, shape fill-nya kita pilih no fill. Kemudian outline-nya boleh no, boleh pakai. Kalau sementara ini saya pakai dulu. Nah, begini ya. Oke, ternyata masih kecil fontnya, kita besarkan. Nah, oke lah seperti itu.
Kemudian ini kotaknya juga kita kecilkan aja, set. Nah, tempelkan sini. Nah, gitu. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Ini outline-nya saya tipiskan. Yep. Nah, begitu. Kemudian kita lihat, dah lumayan bagus ya. Kemudian fontnya ini saya kasih glow yang hitam ya, glow ini. Nah, tapi kita pilih Marrow glow yang hitam. Nah ya begitu. Oke, udah jadi. Untuk ini tinggal kita kopas saja, kopas atau Ctrl D ya, duplikat, kita tempelkan di sini. Nah, kemudian di sini kita ganti namanya menjadi ciri. Nah, ini saya kecilkan aja, ciri benda ya, ciri benda. Ini terlalu besar, fontnya kecilkan aja, set. Ya, gitu. Oke. Kemudian di sini saya tidak menggunakan outline, jadi no outline. Nah, lihat. Nah, ya kan, lebih manis di sini. Jadi biar beda, biar peta materi ini lebih jelas gitu. Nah, kemudian kita duplikat lagi, Ctrl D, duplikat ke sini, set. Iya. Dan di sini menunya kita buat ciri makhluk hidup ya. Ciri makhluk hidup. Oke, kemudian berikutnya disinilah cara mengamati ya, kita duplikat lagi. Cara mengamati, kemudian duplikat lagi. Cara mengklasifikasikan. Mungkin ini diatur biar muat ya, kecilkan dikit. Nah, begitu. Ctrl D lagi untuk yang terakhir, klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup ya. Klasifikasi makhluk hidup. Dan kita rapikan nih letaknya. Kalau masih terlalu besar fontnya bisa Anda kecilkan. Nah, begitu. Ini juga sama. Oke. Itu ya. Tentunya harus menyesuaikan dengan space kotaknya atau baloknya itu ya. Nah, dah begitu, sip. Nah, jadi kan ya. Nah, tinggal kita ini kasih link atau hyperlink. Klik kanan yang peta materi ya, hyperlink masuk ke peta materi, berarti materi pembelajaran yang ini. Nah, ya kan, materi pembelajaran. Oke, begitu. Sama juga yang ciri benda, klik kanan, hyperlink masuk ke ciri-ciri benda di sekitar atau di lingkungan ini. Kemudian yang ciri makhluk hidup sama hyperlink, kita masuk ke ciri makhluk hidup. Kemudian cara mengamati juga sama, klik kanan hyperlink ke cara mengamati. Kemudian berikutnya cara mengklasifikasikan. Cara mengamati, cara mengklasifikasikan nih, beda ini ya, udah. Nah, begitu. Cara apa nih? Terakhir ya, klasifikasi makhluk hidup. Nah, begitu, selesai. Nah, setelah jadi tombolnya seperti ini, maka tombol yang Anda buat pada slide master ini juga otomatis akan teraplikasi pada desain yang ada di slide area. Jadi kalau saya close slide masternya ini, saya kembali ke normal. Maka lihat di sini ya. Nah, maka juga sudah punya tombol ini.
Nah, demikian juga pada slide yang ini ke-9 ini sudah mempunyai tombol yang sama. Jadi intinya dalam hal membuat tombol navigasi untuk struktur subbab ya seperti itu kita buat pada slide master ya, mengikuti pola desain yang kita buat sebelumnya. Untuk yang berikutnya saya akan mencontohkan untuk slide berikutnya ya, untuk desain subbab berikutnya. Nah, saya contohkan untuk yang ini nih. Nah, ini adalah pola rolling door atau pintu ditarik itu ya. Jadi nanti menunya nih masuk dari luar area. Ini bisa dilihat sini. Klik menu, maka akan turun tuh dari atas. Nah, seperti itu. Dan kalau saya mau nutupnya, saya klik menu lagi nih. Maka dia naik lagi. Set. Tuh, keren ya. Nah, tentu ini akan menarik ya kalau kita kembangkan. Oke, kita langsung saja buat temanya. Ini apa ini? Temanya hutan ya. Ini hutan, ada sungai kan. Ini sungainya, kemudian ada kupu-kupu. Ini saya pakai background video ya. Nah, ini jadi nanti dia bergerak otomatis dan menarik sekali. Oke. Nah, di sini ya, saya akan buat ini, saya tampilkan sekali lagi biar Anda lebih paham ya. Nah, seperti ini lihat polanya. Jadi nanti di sini ada menu. Nah, itu ya, menunya seperti ada rantai. Ini kita perlu bahan-bahan nih ya. Ada objek rantai, ada objek ini gambar batu ini. Nah, Anda nanti cari di apa namanya multimedia eduvas yang sudah saya posting di pengumuman sebelumnya ya. Sudah saya posting ini objek-objeknya. Nah, ini begini, oke. Kita terapkan ya. Jadi di sini pertama kita buat dulu apa namanya tombolnya itu ya. Di slide master ini saya kecilkan aja set. Tombol CTRL sama kursor mouse ya. Nah, ini saya buat, pertama saya buat menggunakan objek ini, insert sama ya, insert shape. Kita buat dengan seperti ini. Nah, begitu. Kalau terlalu kecil ya besaran aja, nggak apa-apa ya. Ini kemudian ini saya edit karena saya akan membuat efek seperti ini kurang lebih, lihat ya. Jadi kayak potongan apa ini ya, logam atau batu gitu ya, kayak gini. Sehingga saya edit ini. Masuk ke menu format ini, edit shape, edit point ya, ini sama, atau klik kanan ini juga bisa edit point ya, edit point. Nah, ini aja Anda bebas, jadi berkreasi aja gini, lihat. Nah, kalau usah dibatasi, Anda bebas saja, bebas berkreasi ya, seperti itu boleh ya. Nah, kira-kira lihat udah cantik belum? Nggak, belum. Edit lagi, klik kanan, edit point, tarik aja. Nah, oke, dibuat yang apa namanya tidak beraturan gitu. Nah, jadi nggak sama tuh kanan kirinya, biar kesannya lebih natural ya. Oke ya, nah, bebas nanti Anda kembangkan aja mau seperti apa bentuknya ya, tinggal ditarik-tarik ya, ditarik-tarik kemudian Anda ubah sendiri gitu ya, sampai ke bentuk yang Anda inginkan atau cocok dengan Anda. Oke, contohnya saya simpel aja kayak gini. Masih di menu format ya. Setelah saya edit bentuknya begitu. Kemudian di sini saya pakai fill ya, shape fill nih, shape fill. Tapi bukan pakai warna yang ada di sini, tapi kita pakai picture. Nah, ini masuk ke picture. Nah, kemudian kalau Anda apa namanya online, Anda bisa ini ya, apa namanya, Bing kayak gini kan. Nah, kalau enggak tadi ketika saya pilih ini picture, Anda pilihan work offline nih ya, work offline, atau Anda apa istilahnya mengambil dari gambar yang sudah dipunyai itu, ambil dari komputer Anda. Nah, saya pilih ini image CPG. Nah, saya cari gambar batu. Nah, ini ya, stone art nih. Dan saya insert. Nah, kan kayak gitu tuh, lihat. Nah, ya. Tapi di sini saya lupa lagi outline-nya ya. Outline-nya saya hapus aja nih, no outline aja. Coba atau kasih outline yang agak hitam kayak gini ya. Nah, hitam aja. Nah, gitu. Kemudian kita pakai shape effect bevel ya. Nah, ini dibuat. Nah, lihat. Cari yang bentuknya tuh. Nah, ini kan jadi kelihatan efeknya, lihat. Efeknya kan jadi timbul ya, seperti ini. Nah, kesannya akan menarik ya. Nah, Anda bisa pakai yang mana aja ya, sesuai selera Anda. Saya pakai yang mana nih cocoknya nih. Nah, ini aja nih yang cool slant. Nah, udah. Nah, biar lebih bagus lagi saya kasih glue misalkan, glue kayak gini. Nah, itu ya. Nah, glue-nya pilih itu yang cocok.
Kalau mau warna lain tinggal Anda nih more glow color ya. Nah, kayak gitu ya, lihat tuh ya. Nah, ya kan berubah-ubah ya. Nah, sip gitu. Sip. Oke, gitu aja intinya ya. Kemudian langsung apa? Ini kita klik kanan sekalian ya. Kita edit tagnya ya, edit text. Nah, saya tulis ini prolog, sama aja, prolog gitu. Tulisnya salah, prolog ya, kayak gitu. Kemudian kita ubah fontnya di blok, masuk ke menu home, cari font yang tebel aja ya. Nah, saya seperti ini contohnya. Oke lah, bagus tuh. Nah, begitu. Kemudian saya duplikat ya, Ctrl D, ya, tempelkan sini, Ctrl D lagi. Nah, sampai 6 ya. Oke, tinggal kita ubah tagnya, kompetensi, materi, pustaka, evaluasi, profil. Oke, nah begitu. Kemudian ini kebetulan lihat sini saya kan ada efek batu-batu ini ya. Nah, begini. Batu atau kayu nih ya, kayu kayaknya ya. Nah, tapi nanti nih saya akan membuat efek ini. Jadi nanti seolah-olah menu-menu ini digantung di sini ya, pakai rantai. Oh, keren ya. Jadi munculnya dari dalam sini, dari dalam kayak gua gitu kan. Nah, dari dalam batu dia muncul set gitu. Nah, ini saya tambahkan sekarang objek rantai ya. Insert, kita masukkan picture. Nah, ada di ini image GIF ya. Nah, ini ada rantai. Nah, ini ada rantai chain. Insert. Nah, lihat gini. Wah, ini kok ininya terlalu panjang ya. Kita crop aja, masih di menu format ada crop. Nah, ini set, tempel, tarik, set. Set. Nah, begitu. Udah. Geser aja. Oh. Udah begitu. Kemudian klik luar dulu. Nah, geser. Nah, begini ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sisakan kayak gini. Lebarnya juga agak dilebarkan dikit ya, biar seimbang antara gede dan apa namanya panjangnya, lebar dan panjangnya seimbang gitu. Ya sesuaikan aja kira-kira. Nanti pasnya tuh di mana? Di sini misalkan ya. Nah begitu. Biar saya duplikat, Ctrl D. Nah kita rapikan, ya. Pastikan sama ya tingginya tuh ada tanda bantu atau garis bantu. Nah oke gitu. Tapi ini saya buat rantainya di belakang daripada ini batunya menu ya, menu prolog dan sebagainya. Ini saya blok, prolognya sekarang saya blok, prolog sampai profil. Nah gini, kemudian klik kanan, bring to front ya, bawa ke depan, sit. Nah jadi manis kan ya, oke seperti itu. Kemudian lihat lagi, ini rantai ini akan saya buat di belakang ini, objek yang ini, objek batu atau kayu nih. Ya, sehingga apa? Ini harus didepankan lagi, ini di depan rantai gitu sekarang. Tapi ini ada tulisan ya, tulisan saya geser dulu nih, set. Nah, ini lihat, ini klik kanan, bring to front lagi. Nah, ya kan? Jadi ini rantai ini muncul di belakangnya ini nanti. Nah, ini saya rapikan lagi, tempelkan lagi. Oh ya, ini di bring to front juga nih, biar dia ke depan juga, bring to front. Nah, kemudian saya tempelkan. Ya, manis sekali ya. Oke, begitu sip. Nah, begitu. Kemudian ini saya blok. Rantai dan menu-menunya ini kita blok semua begini ya. Nah, ini kita grup. Nah, lihat grup. Tahu ya, klik kanan pilih grup ya. Nah, grup. Nah, untuk apa di grup ini? Agar menyatu. Nah, ini meskipun ini bisa di Nah, fungsi grup ini adalah untuk menyatukan objek ini ya. Sehingga nanti bisa kita geser dengan mudah dan kita atur ya. Nah begitu. Kemudian kita buat dulu apa namanya animasinya, transisinya ya. Jadi nanti dia akan animasi dari atas ke bawah, set gitu kan. Nah ini saya pilih animation. Nah di sini kita pilih yang ini lines, motion path line ya, line. Ini ada titik hijau sama titik merah ya. Titik merah itu adalah tujuannya, titik hijau itu mulainya, startnya. Nah ini Anda atur aja mulainya dari mana. Jadi saya atur dari atas ya. Ini pastikan Anda lurus ya, tekan tombol shift itu lebih enak. Jadi ini tarik ke atas sana, set. Nah yang tombol hijaunya tuh. Nah jadi sebelum ini, nah gitu kan.
Terus titik merahnya sampai mana? Titik merahnya sampai sini aja. Nah, gitu kan. Set. Nah. Oke, begitu. Jadi nanti dari atas dia geser ke bawah. Ya, begitu. Set gitu. Oke, kita coba dulu ya. Ini saya masuk ke view, kemudian di sini normal ya. Kita coba nih. Nah, di sini ya berarti nyoba ini, kemudian tekan shift F5. Berhasil enggak? Nah, kalau kita klik turun. Nah, kan betul kan dari atas ya, turun ke bawah. Tapi ini nanti oh ya ada yang kurang tepat nih ya. Startnya dia di sini di sini. Jadi harusnya kan ini tidak muncul dulu ya. Oke. Kita masuk lagi ke menu view, slide master. Nah, di sini ya. Berarti ini gini. Oke, setelah kita grup objeknya ini ya, setelah kita grup maka ini kita geser ke atas. Nah, ini lihat. Ya, ini saya kecilkan aja. Ini kita geser ke atas, set ya. Nah, ke situ. Nah, kenapa? Karena nanti kan tidak muncul dulu gitu. Tidak muncul, kemudian dia muncul set ke bawah sini gitu kan. Nah, nanti bisa kembali ke atas lagi. Maka ini geser dulu ke atas sana, ke luar slide. Jadi kita akan memasukkan objek dari luar slide masuk ke slide dulu intinya. Nah, begitu. Kemudian di sini kita masuk ke menu animation nih, menu animation ya. Kemudian Anda pilih yang motion path lines. Nah, line ini, nah seperti ini, lihat. Ini ada anak panah atau garis bantunya ini ya. Nah, ini titik merahnya ditarik tuh, tarik sampai posisi mana dia mau berhenti nih, lihat. Kan ada bayangannya tuh. Nah, kan sampai sini. Set. Nah, begitu. Maka nanti dia akan bergerak set gitu ya. Ini kalau saya play, lihat play. Ini kalau saya klik, lihat ya, klik. Oh, kurang bisa ya. Oke, begitu ya. Nah, itu dia turun ke bawah nanti. Nah, setelah dia sampai bawah, nanti kan kita kembalikan ke atas gitu. Maka ini ditambah animasi. Ya, jadi caranya gini, Anda aktifkan dulu nih animation pen. Ini masih di menu animation, Anda pastikan checklist nih, lihat. Nah, ini ya, kalau saya klik animation pen, nah dia akan muncul kan panel animasi begitu. Kemudian di sini kita tambahkan animasi, lihat add animation ya. Bukan dari sini ya, jangan klik di sini. Kalau ini nanti ngubah animasi. Nah, ini dari sini dulu add animation, klik. Nah, sama kita pakai yang motion path ya, ini line. Nah, begitu. Tapi di sini kita akan membalik ya. Nah, jadi ini dari bawah gini kan, hijaunya nih. Nah, hijaunya yang putar ke bawah tadi sekitar sini ya. Nah, gitu. Kemudian merahnya yang di atas. Nah, kembalikan sana, ratakan nih, set gitu. Jadi kalau tadi kita ngatur ke bawah kan, kalau ini sebaliknya yaitu ke atas. Nah, gitu. Oke, kita coba dulu aja ya. Ini saya view kembali ke normal. Coba kita coba lihat di sini ya, berhasil enggak nih. Set. Nah, kita klik. Nah, turun ke bawah kan? Nah, saya klik lagi. Iya, wis keren ya, kayak pintu kan, kayak pintu rolling door itu ditarik muncul, kemudian dia hilang lagi. Oke, itu prinsipnya udah jadi animasinya. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara manggilnya. Jadi kita menggunakan yang namanya trigger atau pemicu. Jadi kalau pintu ya tombolnya gitu ya. Nah, kembali lagi ke slide master. Nah, di sini ini untuk merapikan ya. Lihat di sini kan tadi kita grup nih, lihat namanya grup 33 nih. Kalau nggak mau bingung, Anda bisa rubah namanya ya. Di sini menu Oke ya, untuk mengubah ini apa nama dari grup ini ya, atau dari objek itu masuk di menu format ini ada nih selection pen.
Nah, panel seleksi. Nah, di sini lihat ini kan namanya grup 33 nih. Nah, rubah aja namanya. Nah, ini double klik aja ya. Saya rubah menjadi misalkan apa? Grup menu ya, grup menu. Nah, begitu. Grup menu. Nah, gitu. Kemudian nanti ini jadi kan nggak bingung gitu ya. Namanya kan kayak gini kan membingungkan, kalau udah namanya pasti grup menu kan lebih mudah. Kemudian di sini lihat saya akan membuat itu tombol panggilnya. Ini saya besarkan lagi. Nah, saya buat di sini tombol panggil. Masuk lagi dari menu insert, shape, saya pakai yang ini aja rounded. Saya taruh sini kurang lebih tengah-tengahnya. Nah, begini. Caranya sama, saya akan menggunakan warna yang mirip-mirip dengan itu ya, dengan tombolnya itu. Jadi tinggal kita lakukan proses sama seperti tadi ya, yaitu masuk ke shape fill, kemudian saya pilih picture, saya work offline ya, atau ini kalau saya ini sedang online jadi ada pilihan nih Bing gitu ya. Nah, work offline tadi, browse, kemudian saya cari gambarnya yang sama dengan itu. Nah, ini batu set, dah jadi ya seperti itu. Outline saya buat putih, misalkan putih, kemudian saya kasih bevel ya, bevel, kemudian saya kasih lagi glue ya, glue. Nah, begitu boleh ya. Nah, terserah Anda. Nah, begitu sip. Kemudian kita rubah namanya ya, klik kanan edit text, ini saya buat menu. Dan saya blok, Ctrl A, masuk ke home, saya kasih font yang menarik, set. Nah, oh ternyata kurang panjang nih. Tarik aja. Nah, begitu. Nah, ini ya. Nah, ini nanti akan jadikan tombol. Terus bagaimana? Lihat. Namanya di sini lihat, masih di selection pane ini. Ini rounded rectangle 34 ya. Nah, ini saya blok, double klik blok, saya ubah menjadi menu panggil, misalkan menu panggil. Nah, begitu. Nah, kemudian kita tinggal menghubungkan, mensinergikan antara menu panggil dengan grup menu ini. Nah, ya, grup menu sekarang udah grup menu, lihat. Ini grup menu down, ini grup menu. Ini kita lihat ini ya, grup menu. Nah, ini lihat. Ini caranya begini untuk menghubungkan dengan ini. Jadi animasi itu akan terjadi jika diklik tombol menu dulu gitu. Nah, caranya nih lihat. Ini klik sini, kemudian masuk ke timing. Ya, timing, set timing. Nah, kemudian di sini pilih lihat timing ya, lihat ini. Ini tetap on click ya. Kemudian trigger. Nah, ini tinggal pilih start effect on click. Nah, kita pilih tadi apa? Menu panggil ya. Nah, ini menu panggil. Oke. Kemudian sama yang satunya. Nah, lihat seperti itu kan. Nah, yang satunya sini. Ini yang ini tadi kan udah di menu panggil, jadi trigger nih, lihat trigger udah masuk ke sini. Ini menu panggil, grup menu, timing, kita ganti ke start. Ini kita pilih menu panggil. Nah, begitu. Oke. Lihat. Set. Nah, udah jadi tuh ya. Oke, kita bisa coba nanti ya. Jadi intinya begitu ya. Ini Anda di trigger itu, dipanggil, jadi munculnya animasi itu dipanggil. Ini saya kembali ke normal, yap. Nah, sekarang kita coba lihat. Save dulu ya, jangan lupa. Set. Nah, gini kan? Lihat, kalau saya klik menu muncul. Nah, dari atas. Wah, nanti dikasih audio akan lebih keren lagi tuh ya. Saya klik menu lagi, dia kembali ke atas. Set. Nah, ini contohnya kalau saya kasih audio coba. Kita masuk lagi ke slide master. Jadi munculnya ini tadi dia di sini kan. Nah, sini sekarang udah sini timing. Nah, display timing effect, start, delay, duration, repeat, di efek ya. Nah, sound ini sound. Nah, efek ada enhancement, sound. Nah, ini bisa Anda kasih sound. Apa nih bagusnya? Nah, nanti Anda kalau punya sound sendiri lebih baik tuh. Nah, begitu saya coba saya contohkan itu ya. Oke. Oh, kurang gitu ya, muncul trek ya. Tapi kayaknya kurang sip tuh ya. Efek option. Jangan typewriter, ganti apa? Wish coba. Kayak apa wish? Nah, begitu boleh tuh. Nah, intinya gitu ya untuk nambah sound. Jadi nanti akan muncul bunyinya begitu. Baik Bapak Ibu semua, silakan nanti Anda kembangkan ya untuk struktur pada subbab yang lain. Jadi intinya kita sesuai outline yang saya buat ini, saya mempunyai 5 subbab ya. Ya, Anda buat 5 desainnya dan sekaligus 5 tombolnya begitu. Nah, ini nanti udah jadi otomatis teraplikasi pada slide master yang sudah kita buat ya namanya itu. Jadi
di slide-slide area Anda juga akan teraplikasi tombol-tombol seperti ini. Ini contohnya juga saya menggunakan pola rolling door ini ya, yang ini desain ini. Ini juga saya klik menu nanti akan muncul dari kiri gitu. Polanya sama dengan yang barusan kita buat ini ya. Lagi-lagi kreativitas, bagaimana Anda berpikir kreatif, bagaimana Anda mengembangkan ide Anda gitu ya, sehingga bisa membuat desain-desain yang spektakuler, yang luar biasa. Sekali lagi jangan pernah bosan mencoba, saya yakin Anda bisa dan pasti bisa membuat karya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk desain tombol di subbab kita cukupkan sekian ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada struktur tombol yang lain atau struktur desain yang lain. Baik, tetap semangat belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.